ini. Pasal yang pertama tentang makna haid, fi makna al-haidi wa hikmati. Tentang makna haid, al-haidu lughatan kata Syekh adalah sailanu syai' wa jaryanuhu. Al-haid secara bahasa artinya mengalirnya sesuatu. Dari kata hadha dikatakan bahwa al-hadhal wadi, wadi artinya telaga atau rawa, ya, atau suatu kumpulan air yang ada pada sebuah cekungan di daratan, ya. Salal wadi, hadhal wadi, wadi itu mengalirkan airnya, berarti dia meluap, ya. Itu dari sisi bahasa. Hadha artinya meluap, ya. Adapun secara syar'i didefinisikan dia adalah damun yahdutsu lil unsa bi muqtada tabi'ah biduni sababin fi awqatin ma'lumah. Kata Syekh, secara syar'i, secara syarak, haid adalah darah yang terjadi pada wanita, bi muqtada tabi'ah, karena suatu ketentuan alamiah, artinya tabiat wanita. Dia kejadian yang lumrah, wajar, dan seorang wanita dikatakan sempurna jika dia mengalami haid secara rutin, ya. Adapun jika dia tidak mengalami haid, biasanya kelainan pada rahimnya atau sesuatu penyakit, ya. Adapun bahwa secara tabiat alamiah, secara kebiasaannya dia mengeluarkan darah ini biduni sababin, yang dia darah tanpa sebab, ya. Walaupun maksudnya tanpa sebab ini artinya bahwa dia tidak adanya, bukan karena gangguan sesuatu, Adapun kalau gangguan sesuatu maka itu disebut darah fasid, darah rusak, ya. Karena mengeluarkan darah karena misalnya terjatuh, ya, itu dari tangga atau apa, maka ini darah rusak namanya, bukan darah haid, ya. Adapun darah haid disebut dia tanpa sebab. Itu maksudnya tanpa sebab sini. Sebab sebagian ulama mengatakan ada sebabnya, ya, yaitu dari ruqyah radil, yang dia disebut radil dalam istilah Arabnya, ya. Allah alam bisawab. Yang jelas bahwa dia secara rutin terjadi pada wanita tanpa sebab yang di luar yang diinginkan, ya, fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang tertentu, artinya bahwa dia pada siklus yang telah teratur. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini pengertian haid secara istilah, darah kebiasaan wanita, ya. Adapun dasarnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika telah tiba di sebuah tempat, maka tiba-tiba Aisyah menangis. Maka kata Nabi, "Malaki, ada apa denganmu hai Aisyah? Anufisti, apakah engkau mengalami nifas, artinya haid? Anufisti?" Kata Aisyah, "Na'am, ya, saya mengalami haid." Maka kata Nabi, "Inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya itu adalah perkara yang telah Allah takdirkan bagi anak perempuan Adam. Maka kata Nabi, "If'ali ma yaf'alul hajj wa an la tatubil bait." Lakukanlah seperti perbuatan para haji yang lain, kecuali tidak boleh tawaf di Baitullah. Karena tawaf itu sholat, artinya boleh tawaf, tapi yang lain tetap dilakukan. Sa'i dan sebagainya tetap dilakukan, ya. Maka hasil di sini Nabi mengatakan bahwa kejadian haid yang dialami oleh Aisyah adalah kejadian yang biasa. Katabahullahu ala banati Adam. Telah Allah takdirkan bagi anak wanita Adam. Ini faedah menunjukkan bahwa haid adalah tabiat kebiasaan wanita keturunan Nabi Adam. Jelas ya? Baik. Faedah yang lain akan juga oleh Ibnu Hajar sekali dalam Fathul Bari. Ini tambahan dalam kitab. Itu bahwa awal mula terjadinya haid itu pada anak perempuan Adam alaihissalam.
sesuai zahirnya hadis. Ya, banati Adam, pada keturunan Adam. Ya. Jadi bahwa terjadi haid mutlak terjadi setelah kejadian Nabi Adam alaihissalam diciptakannya Hawa, dan ketika dia melahirkan anak keturunannya, maka sejak itulah wanita mengalami haid. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kenapa begitu? Oh, itu sudah dari sononya. Ya. Nah, kita sudah punya jawaban apa sononya itu. Ya, sononya mana sononya? Sononya dari sono katanya, di sana, udah dari sananya katanya gitu. Ya, udah dari sononya. Mana sononya? Ya, tadi sejak Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam sudah seperti itu. Oh, mereka sudah mengalami haid. Ini pendapat yang kuat di antara para ulama. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa haid terjadi itu pada zaman Bani Israel. Sebagian ulama mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa adalah para wanita Bani Israel, ya, para wanita Bani Israel, awalnya mereka tidak dibolehkan beribadah di suami, di vihara, di kuil, mereka tak boleh. Contoh ya. Kemudian mereka minta izin, akhirnya Allah izinkan mereka untuk hadir berjamaah di kuil mereka. Ya, istilahnya suami atau soma bahasa Arabnya ya. Kalau itu bahasa kita namanya kuil lah, ya. Kuil pemujaan mereka, ya, beribadah mereka. Maka itu kemudian diizinkan kepada mereka. Tapi ternyata mereka kemudian ya berbuat makar. Para wanita memakai slop yang tinggi, slop yang haknya tinggi. Orang yang pendek pakai seperti itu. Supaya apa? Dia terlihat tinggi. Tujuannya apa? Menarik para laki-laki. Sebagian dari mereka meletakkan minyak wangi pada ujung pakaiannya, kemudian dikibaskan ketika lewat di hadapan laki-laki, atau ciumlah bau, ya. Maka mulailah terjadi fitnah di mana laki-laki kemudian digoda oleh para wanita yang katanya mau ibadah tapi ternyata ingin berbuat fahisyah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka ketika itulah Allah turunkan kepada mereka, ya, bahwa dofadi ujian berupa kata-kata, wal kummal kutu, serta wadam, darah. Nah, darah yang maksud darah haid. Darah haid. Maka ketika itulah wanita mengalami haid yang banyak, sehingga akhirnya kalau mereka mengeluarkan darah tidak bisa lagi ke kuil mereka. Nah, berdasarkan riwayat ini sebagai ulama mengambil pendapat, beristimbat bahwa berarti kejadian darah itu, haid wanita itu dimulai pada zaman Bani Israel. Ya, tapi pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hajar Asqalani dengan alasan tadi bahwa hadis Nabi yang sahih tegas menunjukkan telah terjadi sejak awal Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian bahwa keterangan dalam riwayat Ibnu Mas'ud tadi ini bukan menunjukkan secara pasti mulainya mengalami haid, tapi menunjukkan kepada kita bahwa mulanya mungkin haidnya cuma 7 hari, akhirnya menjadi bertambah gitu. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi mereka karena mereka mencari-cari alasan hanya untuk mengganggu dan berbuat khianat dalam ibadah. Ya, maka mereka ditimpakan darah haid, bukan berarti sebelumnya tidak haid, tetapi apa? Jumlahnya banyak, kapasitasnya, kuantitas dari darah itu sangat banyak, hingga akhirnya mereka pun terhalang dari beribadah di kuil. Jelas? Ini pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Ya, jadi kalau begitu itu sejarah terjadinya haid. Ya, kata Nabi, syai'un katabahullahu ala banati Adam, perkara yang telah Allah takdirkan ada pada anak perempuan keturunan Adam alaihissalam. Jelas ya? Baik. Dan kita tahu pula bahwa hikmah menunjukkan kepada kita bahwa persalinan tidak akan mungkin terjadi
didahului sebelumnya oleh apa? Oleh haid. Ya kan? Ya. Seorang wanita yang tidak mengalami haid selama hidupnya, kita akan dapatkan bahwa tidak mendapatkan keturunan. Ya. Sebaliknya jika wanita telah haid setelah melahirkan, ya, setelah nifas, maka berarti dia dalam kondisi yang siap untuk membuahi lagi, ya, siap untuk terjadinya lagi, ya, keturunan berikutnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah, maka mungkin terjadi keturunan dari Nabi Adam alaihissalam setelah sebelumnya didahului dengan haid, ya. Oke, itu jelas. Nah, kata Syekh, darah haid adalah darah yang tabi'i, darah yang sifatnya alamiah, tanpa disebabkan oleh suatu sebab apapun dari penyakit. Jadi dia menjelaskan tentang definisi tadi. Dia adalah darah yang tabi'i, alamiah, yang laisa lahu sababun, tanpa sebab sama sekali, min maradin, dari penyakit, au jurhin, atau luka, au sukutin, atau karena sesuatu yang jatuh, yang gugur, au wiladah, atau melahirkan. Jadi bukan karena luka, bukan karena penyakit, bukan karena keguguran, dan bukan pula karena melahirkan. Sebentar apa dia? Adalah haid. Dan karena dia alamiah terjadinya pada wanita, ini kunci yang bagus nih, penting. Maka kata beliau, fa innahu yahtalifu bihasabi halil unsa wa bi'atiha wa wujuha wa jawbiha. Maka dia pun berbeda di antara para wanita tergantung dari keadaan sang wanita, lingkungan biahnya, dan jauh dan alam kehidupannya. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa wanita normal haidnya 7 hari, tidak. Karena semua wanita yang haid berarti dia normal, ya. Cuman jumlah haidnya mungkin 7 hari, mungkin 6 hari, mungkin juga sebuah negeri yang lain wanitanya cuma 4 hari saja. Tergantung dari keadaan wanita, tabiatnya, dan juga biahnya. Bahkan kita dapatkan, ya, secara medis, bahkan perkara-perkara psikis, kejiwaan bisa mempengaruhi kegoncangan apa? Siklus haid wanita, ya kan? Sehingga kadang wanita menjadi cepat haidnya atau tidak keluar haidnya karena perkara-perkara psikis. Wanita yang mengalami ujian, sedang menghadapi ujian akhir atau apa, kebanyakan dia cepat haidnya, ya. Demikianlah terusnya, ya. Berarti kalau dia tabiat, maka dia pun terpengaruh dengan keadaan lingkungan dan sebagainya. Nah, karena itu sangat sulit menetapkan satu batasan untuk masalah haid ini. Ya, jangan perlu diingat. Ini faedah penting. Sehingga dengan demikian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaihi banyak merajihkan perkara, memilih pendapat yang bertentangan dengan pendapat ulama yang lainnya. Kenapa? Karena dia melihat sisi lingkungan, keadaan, faktor bentuk kehidupan wanita itu mempengaruhi, ya. Karena itu yang penting kata beliau bahwa selama dia keluar dalam bentuk dan sifat darah haid, maka dia hukumnya adalah darah haid. Nah, kalau begitu ada perkara penting yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Ada 2 perkara. Yang pertama, istilah yang kita tambahkan dari kitab Jami' Al-Nisa. Yang pertama, istilah atau nama lain dari haid. Dan yang kedua, sifat dan bentuk fisik darah haid. Jelas nih? Ya. Jadi kita akan mencoba membahas kalau begitu apa yang diuraikan dari sifat atau nama lain dari darah haid, ya. Dan kemudian sifat dari dan bentuk fisik dari darah haid. Tentang nama lain dari haid, Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan dalam Jami' Al-Nisa, mengumpulkan dari para ulama, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwa ada 8 istilah untuk haid. Ada 8 istilah untuk haid yang digunakan. Dan sebagian istilah itu disebutkan dalam hadis. Sebagian lagi dia istilah yang digunakan oleh orang-orang Arab dan syair-syair mereka dan dalam bahasa keseharian mereka. Yang pertama tentu saja adalah haid.
haid. Darah haid istilahnya apa? Al-haid atau haid, ya, al-haid. Dan wanita yang haid disebut al-haidu, wanita yang haid. Yang kedua, al-arik. Al-arik, ain, alif, ra, kaf. Al-arik juga araka, artinya juga haid, ya. Ini disebutkan kemudian dalam ayat misalnya at-tamisu, tamisu, mim dan sin, at-tamisu, ya, yang dalam surah Ar-Rahman disebutkan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang tomasa itu bisa berarti memecahkan keperawanan, ya, maaf, bisa juga berarti mengalami haid, ya. At-tamisu itu dari kata tomasa yang artinya juga haid, ya. Kemudian yang keempat, farikun, dikata faraka, farikun, al-fariku, yang artinya juga haid, ya. Kemudian yang berikutnya ad-darisu, darosa. Darosa, kalau darosa berarti belajar kan biasanya, ya, darusu. Tapi juga darosa berarti haid, ya. Ad-darisu, wanita yang haid. Yang berikutnya, yang keenam, al-kabiru. Al-kabiru dari kabar, yang artinya besar, juga berarti haid. Al-kabiru, wanita yang haid. Yang berikutnya ad-dahiku, ini dalam ayat juga ada dalam ayat. Ad-dahiku dari kata dohaka yang artinya tertawa. Namun ternyata juga di antara artinya dohaka artinya haid. Dan itu ada dalam ayat. Sebagian ulama menafsirkan tentang kisah siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang malaikat kepada beliau mengabarkan bahwa istrinya akan melahirkan anak, ya enggak? Maka dalam ayat itu bagaimana reaksi dari istri Nabi Ibrahim? Bagaimana reaksinya ketika disebutkan itu? Hah? Bagaimana reaksinya? Iya, mereka sudah menembus, tidak haid lagi, tidak, sudah tua mereka. Nah, ketika mereka akan melahirkan, maka mereka kaget, ya. Sampai fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Maka dia memukul pipinya. Fasaqat wajhaha, ajuzun aqim. Saya sekarang sudah ajuz, tua, renta, sudah masuk menopause, tidak hamil, haid lagi. Aqim, dan tidak beranak. Aqim artinya orang yang tidak punya anak. Hukmun, artinya mandul. Karena bukan mandul karena asalnya mandul, tidak, dan karena sudah tidak haid lagi. Dan kemudian tidak haid, sulit untuk mendapatkan keturunan, ya kan? Dalam sebuah ayat yang disebutkan, maka dia pun dhahikan bahwa dhahikan, ya. Maka sang istri Nabi Ibrahim dhahikan, tertawa. Dhahikan. Dalam sebagian tafsir ulama mengatakan bukan tertawa di situ, tapi apa? Haid. Begitu dikabarkan bahwa dia akan memiliki keturunan, serta-merta dia mengalami haid. Dan haid pertanda akan mungkin untuk mendapatkan anak, sehingga dia layak lagi untuk melahirkan dan mengandung, ya. Kata dhahik yang juga dalam ayat yang lain, ya. Kemudian yang terakhir, tamis. Tamis, ta mim ta. Kalau tadi ta mim sin, ya. Tamata. Ini yang apa? Ini yang dalam surah Ar-Rahman. Lam yatmithunna insum qablahum wala jan, tentang bidadari yang belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin, ya. Disentuh, tamasa artinya disentuh dipecahkan keperawanannya, dan juga bisa berarti haid. Itu pengertian haid dalam bahasa Arab atau istilah-istilah haid. Ada 8, ya. Adapun sifat haid, maka ada 4 sifat atau 3 sifat yang disebutkan oleh para ulama dari kesimpulan perkara mereka. Pertama, damun aswad. Pertama, dia darah yang hitam. Artinya darah hitaman. Yang dia adalah darah merah, ta'luhu
sud yang dia darah hitam merah tapi didominasi oleh warna hitam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia seperti warna tanah. Seperti warna tanah. Itu sifatnya. Ingat ya, ini sifat yang kita sebutkan. Ini adalah sifat yang global, sifat umumnya. Adapun wanita dengan wanita yang lain mungkin bisa berbeda. Ya, mungkin terjadi seorang wanita dia tidak tentu hitam. Tapi kalau dia berulang terjadinya, maka itulah darah haid. Ya, itu pertama. Yang aswad. Kemudian yang kedua, khatir. Khatir artinya dia kental. Bukan malafik, bukan tipis ya, tapi dia tebal, apa namanya, kental ya, kental. Ya kalau orang yang daki, ya, kayak itulah. Ya. Kemudian bahwa dia sakhin, ketika dia panas, sampai disebutkan kadang-kadang orang dia mendidih. Artinya terasa panas hangat. Ya. Kemudian yang keempat lagi, ya, bau. Yu'rif, itu dalam hadis Aisyah. Jika kana damu aswad yu'rif berbau. Ya, punya bau yang khusus. Nah, itulah sifat dari darah haid. Dengan sifat ini, dengan 4 sifat yang disebutkan ini, jika didapatkan seorang wanita punya sifat seperti ini, kemudian setelah itu di luar itu tidak seperti itu, maka berarti yang ini tadi haid, yang tadi yang bukan haid. Ya, itu dengan sifat secara fisiknya. Dan ingat, sifat fisik ini secara umum. Ya, boleh jadi ada wanita yang darah haidnya bukanlah bentuk darah kehitam-hitaman, tetap darah kemerah-merahan. Ya, tetapi kalau dia tidak haid, maka tidak ada darah atau darahnya seperti cucian daging saja, maka itu berarti bukan haid. Yang jelas dia punya pemisah. Ya. Dan ini penting bagi wanita, karena wanita nanti akan dibagi menjadi beberapa tingkatan golongan, jenis dan wanita dibagi beberapa jenis golongan, tergantung masalah pernahkah dia mengalami haid dan bahwa mampukah dia membedakan darah haid dengan darah selain darah haid dalam masalah istihadah nanti. Ya, saya kira ini. Adapun hikmah dari darah haid, kata Syekh Utsaimin bahwa dia adalah sebenarnya makanan bagi janin, kata beliau. Yang oleh sebab itu ada kaitan antara haid dengan masalah kehamilan. Ya, maka ketika wanita mengalami kehamilan maka dia mengalami haid. Kenapa? Karena darah tersebut, kata beliau, darah tersebut atau saripati yang menjadi darah tersebut itu berubah menjadi makanan bagi si bayi. Nah, ketika persalinan maka keluarlah darah, ya, sebagai akibat dari proses persalinan, ya, maka darah ini akan terus keluar sebagai reaksi dari darah haid yang tertumpuk sebelumnya. Ya, itu kata para ulama dalam masalah ini. Ya, jadi kalau begitu hikmah yang luar biasa di balik adanya masalah haid itu. Dan karena itulah Syekh Utsaimin di antara para ulama yang mengingatkan para wanita untuk tidak banyak menggunakan obat pencegah haid. Meskipun ada satu ulama tetap boleh menggunakan. Bagi orang yang mau berpuasa misalnya, dia khawatir bahwa masuk bulan Ramadan kemarin pas bersamaan dengan awal siklus awal haidnya, maka dia tidak mau, karena dia khawatir kalau di luar hari Ramadan, di luar bulan Ramadan sulit untuk mengganti puasa katanya, karena suka diganggu suami gitu. Ya, nah adapun kalau pas suami lagi puasa enak puasanya, maka karena khawatir itu dia minum obat untuk mencegah haid. Ya, ini fatwa ulama boleh. Kata Syekh Abdullah bin Hamid, ya, atau Ibnu Taimiyah boleh, makan ini boleh. Tapi Syekh Utsaimin di antara para ulama yang melarang dan mengingatkan, bukan melarang, dia mengingatkan. Kenapa? Karena katanya obat-obatan seperti itu akan mempengaruhi siklus haid nantinya, sehingga karena akhirnya berubah, tidak jelas, tidak teratur. Kenapa? Karena menggunakan obat seperti itu. Sedangkan bahwa dia adalah perkara tabiat alamiah, ya, yang tentu saja suatu perkara jika dia sifatnya alamiah lebih baik, karena dia berkaitan dengan masalah keseimbangan tubuh. Kapan bergoncang keseimbangan tubuh akan bergoncang pula keadaan dalam tubuh tersebut. Ya, maka karena itu beliau banyak mengingatkan hal ini. Wallahu a'lam. Saya kira sampai di sini. Yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari syaitan, Allah dan Rasul kasih. Ada pertanyaan mungkin dari akhwat sebelum ditutup?
bulannya, pada 3 hari haidnya tiba-tiba darah haidnya berhenti, sangat lama, selama sepekan. Lalu turun lagi darah haidnya. Apakah selama sepekan berhenti haidnya dia wajib untuk sholat? Ya, perhatikan ya. Wanita haid pada bulannya masih rutin seperti biasa, tapi 3 hari pada haidnya tiba-tiba darah berhenti, dan itu terjadi selama sepekan berhentinya darah itu. Nah, kemudian setelah itu datang lagi darah tadi. Nah, pertanyaan, ketika berhenti ini wajibkah dia sholat atau masih dihukumi bahwa dia haid? Maka pertanyaan ini hal ini terpulang kepada masalah kebiasaan dia haid. Apakah bulan lalu dan bulan-bulan sebelumnya dia haid memang 3 hari atau ternyata 7 hari? Jika ternyata 7 hari yang lalu dan tiba-tiba sekarang ini jadi 3 hari saja, maka sebagian ulama berpendapat bahwa kalau begitu tetap dia tidak boleh sholat katanya. Karena 3 hari ini dan hari keempat berikutnya 5 dan 6 yang dia masih waktu haid itu waktu yang haid meskipun tidak keluar darah. Sampai ini terjadi 2 bulan ke depan lagi. 2 bulan berikutnya juga 3 hari begitu. Bulan berikutnya lagi 3 hari juga begitu. Kalau begitu, kalau sudah 3 kali seperti ini berurutan, barulah dihukumi waktu haidnya berubah dari 7 hari hanya menjadi 3 hari. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa pertama, setelah 3 hari itu dilihat apakah setelah 3 hari ini dia bersih atau tidak. Dan bersih ditandai dengan 2 perkara. Pertama, keluarnya cairan putih yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Dan ketiga, ketika dimasukkan kapas ke dalam keluarnya darah, tidak ada bekas darah lagi. Disebut jufuf, kering dalam keluarnya darah. Jika salah satu dari 2 ini didapatkan, berarti dia telah bersih 3 hari itu. Setelah 3 hari itu dan dia sholat seperti biasa. Ketika darah datang lagi, maka itu dilihat. Jika dia sifatnya seperti darah haid yang sebelumnya 3 hari lalu, yang 7 hari lalu, ya, yang 3 hari itu, maka berarti dia darah haid yang maju. Maka dihukumi sesuai apa yang datang itu darah haid. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Bahwa mungkin terjadi pergantian siklus, mungkin lebih cepat, mungkin mundur, ya, tergantung dari pertama kita ada tanda bersih. Yang 2 sifat tadi. Dan yang kedua, dilihat dari kebiasaan sebelumnya. Meskipun tetap mungkin terjadi perubahan itu. Wallahu a'lamu. Saya kira itu jawabannya. Sehingga kalau setelah 3 hari tadi dia sempat lihat bahwa keluar darah putih atau qasatul bayda atau tidak ada sama sekali setelah dicek, maka berarti dia harus sholat dan wajib puasa jika puasa wajib ketika itu, sepekan itu. Setelah itu, pekan berikutnya darah keluar, maka dilihat. Jika dia sifatnya darah haid, maka berarti dia haid yang sah. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu untuk rincian nanti mungkin akan kita bahas tentang masalah haid dan hukum-hukumnya serta tanda-tanda yang dikenal dengannya berhentinya haid dari uraian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang dari Allah, yang saya dari syaitan, Allah dan berlepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.